Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama Bapak. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, mari ya kita baca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran matematika. Nah, maka ya kita berdoa dulu yuk sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak semua sekalian, tentunya kalian sudah tidak sabar ya dalam menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak berikan berikut ini. Nah, mari ya kita saksikan dengan seksama. Kalian siapkan alat tulis kalian untuk mendengarkan dan juga mencatat mungkin apabila ada yang perlu kalian catat. Mari kita saksikan video penjelasan berikut ini. Materi tentang segi empat dan juga sifat-sifatnya. Nah, masih bersama Bapak ya, Pak Safrijal. Baik, kita lihat sekarang ya, kalian akan Bapak ajarkan mengenai segi empat. Kalau pekan lalu kita belajar tentang segitiga, sekarang kita belajar tentang segi empat. Apa sih segi empat itu? Nah, perhatikan gambar ini ya. Ada 4 buah gambar ya. Ada titik, ada 4 buah titik. Titik A, B, C, D. Nah, keempat titik-titik ini ya, jika dihubungkan secara berurutan ya, A ke B, B ke C, C ke D, dan sebaliknya D ke A, maka akan membentuk sebuah bangun datar ya, yang disebut dengan segi empat. Jadi segi empat itu adalah apa? Bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah garis ya, 4 buah garis itu yang perlu kalian perhatikan. Bangun datar yang pertama ya, yang kita kenal adalah yang disebut dengan persegi panjang. Apa sih persegi panjang? Persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku. Unsur-unsur ya persegi panjang apa saja? Kalian bisa lihat di sini gambarnya. Iya, ya. Nah, dilihat dari yang pertama yaitu sisi. Sisi adalah di sini ada sisi AB, PC, CD dan juga AD. Lalu, iya, diagonalnya. Diagonal itu adalah garis miring antara satu sudut ya dengan sudut lain yang saling berhadapan ya. Itu sudut A berhadapan dengan sudut C, maka disebut garisnya itu adalah diagonal ya. Diagonalnya itu adalah AC dan juga BD. Lalu ada yang disebut dengan sudut. Nah, ya, di sini kalian bisa baca, ini ada sudut A, sudut B, sudut C dan sudut D, atau kita bisa buat bacanya jadi sudut DAB, ABC ya, BCD dan CDA. Ya, boleh seperti itu kalian membacanya ya. Ya, yang selanjutnya adalah sifat-sifat dari persegi panjang. Apa sifat-sifatnya? Yang pertama, panjang sisinya ya yang saling berhadapan itu sama ya, sama dan sejajar. Kalian perhatikan di sini ya. Panjang sisi yang berhadapan sama dan sejajar. AD ya sejajar dengan BC, sedangkan AB sejajar dengan CD dan besarnya pun panjangnya sama ya. Keempat sudut siku-sikunya ya itu adalah keempat sudutnya bersifat siku yaitu besarnya berapa? 90 derajat. Oke. Panjang diagonalnya itu sama dan saling membagi 2 sama panjang. Jadi panjang AC sama dengan panjang BD. Kita lanjut ke persegi. Persegi adalah panjang ya, sebuah persegi panjang yang sebenarnya dipotong ya. Jadi persegi itu adalah apa? Sisi-sisi yang panjangnya memiliki yang sama ya, sisi-sisi panjangnya memiliki sama. Jadi sebuah persegi panjang yang panjang keempat sisinya adalah sama, itu disebut dengan persegi. Sisi-sisi yang saling berhadapan pada persegi semuanya itu sejajar ya, sama seperti persegi panjang tadi. Hanya saja perbedaannya adalah di sini semua sisi dari persegi yaitu sama panjang. Sifatnya apa saja? Ya, kita lihat di sini.
Sifatnya yaitu keempat sisinya sama panjang. Sudah pasti tadi ya. Keempat sudut, ya keempat sudutnya itu adalah siku yaitu 90 derajat. Lalu kedua, ya diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan. Nah, berpotongannya kebetulan tegak lurus. Disebabkan apa? Berpotongannya sebab tegak lurus karena memiliki sisi yang sama panjang. Iya. Titiknya ya diagonalnya tersebut ya membagi dua sama panjang, masih sama ya seperti tadi. Oke, di satu titik dia membentuk garis tegak lurus di tengah-tengah senternya ya. Oke. Yang selanjutnya itu jajar genjang. Apa jajar genjang? Adalah segi empat yang memiliki tepat dua pasang sisi sejajar dan sama panjang, seperti ini gambarnya ya. Iya. Ya, jadi sisinya sejajar namun ya dia memiliki sisi miring. Ya, kalau dilihat dari gambar ini ya, AD dan BC ini merupakan sisi miringnya. Ya, itu perbedaan jajar genjang. Lanjut, sifatnya adalah apa saja? Nah, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, yaitu HB sejajar dengan CD, ya, AD sejajar dengan BC, iya, dan juga ingat panjang dari AB sama dengan CD dan panjang dari AD sama dengan BC. Sudut-sudutnya, sudut-sudutnya ya perhatikan oleh kalian. Sudut-sudutnya yang berhadapan sama besar, ya. Yang berhadapan seperti apa sih sama besar nih? Sudut A ya sama besarnya dengan sudut C. Namun bergantung dari soalnya nanti berapa besar sudut tersebut ya. Sudut-sudut yang berdekatan ya, yang berdekatan nih seperti sudut C dengan sudut B. Ini jika dijumlah ya jumlahnya adalah saling berpelurus. Kalian sudah Bapak ajarkan ya bagaimana cara mencari sudut berpelurus ya. Ini sudut B ditambah dengan sudut C maka hasilnya akan berjumlah 180 ya. Nah, lalu kedua diagonalnya saling berpotongan ya. Saling berpotongan membagi dua sama membagi dua sama besar di sini ya sudut-sudutnya nih. Ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut yang bukan siku-siku ya, yang bukan siku-siku, yang masing-masing sama besar dengan sudut yang di hadapannya. Jadi hampir sama seperti jajar genjang ya. Cuma ya dia di sini memiliki pokoknya patokannya adalah memiliki sudut. Iya, sudutnya itu besarnya adalah sudut tumpul dengan sudut lancip untuk belah ketupat. Belah ketupat juga disebut jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang. Iya, boleh juga disebut jajar genjang ya, belah ketupat, tapi ya sisi-sisinya ini sama panjang ya, berbeda dengan dengan jajar genjang sifatnya ya. Oke, kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Ya, lanjut. Semua sisi kongruen, sifat-sifatnya sekarang ya, semua sisi kongruen, semuanya sisinya kongruen ya, artinya nih semuanya sama ya. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar, sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan kongruen, sudut-sudutnya saling kongruen nih. Sudut C sama dengan sudut A, sudut B sama dengan sudut D ya. Nah, diagonalnya saling membagi ya, membagi sudut menjadi dua ukuran yang sama ukurannya. Nah, kedua diagonalnya itu saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Nah, jumlah ukuran sudut-sudut yang berdekatan itu 180 ya. Sudut A ditambah dengan sudut D maka jumlahnya adalah 180. Begitu juga sudut B ditambah dengan sudut C itu adalah besarnya 180. Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang adalah layang-layang. Nah, ya Ananda sekalian semua tentu tahu ya, layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari gabungan dua buah segi tiga. Ya, yang sama kaki, ya, yang alasnya itu sama panjang dan saling berhimpit. Nah, patokannya layang-layang tentunya kalian sudah tahu ya, di mana layang-layang sangat booming sekali ya. Seantero dunia mungkin ya sudah tahu, paham bentuk layang-layang seperti apa. Nah, seperti inilah bentuk layang-layang pada gambar kalian ya, bahwa ada ya terdiri dari beberapa segitiga yang digabung yang saling kongruen. Baik, sifat-sifat layang-layang seperti apa sifat-sifatnya? Nah, masing-masing sepasang sisinya sama panjang, sepasang sudut yang saling berhadapan itu sama besar, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri,
salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian yang sama panjang dan kedua diagonalnya itu saling tegak lurus, yaitu BD dan juga AC saling tegak lurus ya memotongnya. Selanjutnya yaitu trapesium. Untuk segi empat yang selanjutnya yaitu trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Pada trapesium ABCD di sini contohnya ya, yaitu AB dan CD disebut sisi sejajar. Ingat, AB dan CD di sini disebut sisi sejajar ya. Kalau kalian lihat, perhatikan di sini sejajar ya, saling sama ukuran jaraknya ya. Nah, sedangkan AD dan BC disebut kaki trapesium ya. AD dan BC disebut kaki trapesium. Sisi sejajar dan terpanjang yaitu AB disebut alas trapesium. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai alas, sisi alas dan juga sisi atas yaitu yang terpendek di bagian atas ya. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis trapesium apa saja? Yang pertama adalah trapesium sembarang, seperti ini contohnya. Lalu yang kedua adalah trapesium sama kaki, seperti ini contohnya, ya. Dan juga trapesium siku-siku, ya. Kalian bisa lihat bedanya apa sih? Nah, bedanya di sini ya. Nah, sedangkan bedanya itu ada di kaki-kakinya, ya. Kalau sembarang kakinya berbeda masing-masing. Kalau sama kaki berarti besar kakinya sama ya. Di sini besarnya kalian bisa lihat di sini. Oke, kita lanjutkan. Sifat-sifat dari trapesium apa saja? Jumlah ukuran, yang pertama ya, jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180. Perhatikan, jika sudut P Bapak jumlahkan dengan sudut S, maka dia pasti berjumlah 180 ya. Pada trapesium sama kaki, ukuran sudut-sudut alasnya sama. Nah ya, jika menggunakan trapesium sama kaki, berarti ukuran sudut-sudutnya sama, baik di bagian sini maupun sini ya. Misalkan ini sama kaki, berarti PS dan QR itu sudutnya, ya sudutnya kalau dijumlah 180, dan P dan Q itu sama, S dan R itu sama besarnya ya. Itu yang disebut dengan sudut-sudutnya, sudut-sudut alasnya sama ya. Nah, pada trapesium sama kaki, ya panjang diagonalnya juga sama. Trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Baik, kita lanjutkan, yaitu selanjutnya keliling dan juga luas segi empat. Keliling adalah jumlah kesemua sisi-sisinya, sedangkan luas adalah daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Perhatikan, ingat kembali ya, jumlah kesemua sisi-sisinya itu disebut sebagai keliling, sedangkan luas itu adalah daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, yang pertama kita bahas adalah keliling dan luas persegi panjang. Nah, sisi-sisi yang lebih panjang disebut panjang yang dinotasikan dengan P, dan sisi yang lebih pendek disebut dengan lebar. Maka ya kalau kita buat di sini keliling dari persegi panjang adalah P tambah P tambah L tambah L, maka didapat 2 kali P ditambah 2 kali L, atau kita bisa buat 2 dikalikan dengan P tambah L, maka jadilah 2 kali P tambah L. Sedangkan iya untuk luasnya itu apa? Iya untuk luasnya adalah persegi panjang, berarti luas sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Ya, perhatikan oleh kalian itu. Ya, yang selanjutnya yaitu keliling dan luas persegi. Nah, keliling dan luas persegi apa saja? Kelilingnya adalah S tambah S tambah S tambah S, karena dia sama semua bentuknya ya. Berarti 4 kali S ya. 4 kali S itu adalah kelilingnya, sedangkan luasnya itu adalah S kali S atau S pangkat 2 ya. Boleh kalian lihat seperti ini hasilnya ya. Nah, keliling dan luas dari jajar genjang. Panjang AB diperhatikan oleh kalian sini ya. Ini adalah contoh jajar genjang. Jika panjang AB sama dengan CD, ya AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC, itu adalah merupakan sifatnya, maka kelilingnya kalian bisa buat ya tetap sama seperti persegi panjang tadi ya, 2 kali P tambah L. Namun karena di sini sisinya tidak siku-siku, maka kita bisa buat ya adalah kelilingnya 2 kali sisi-sisi yang sama ya, atau 2 kali AB tambah BC ya, jika rumusnya seperti ini ya gambarnya. Lalu jajar genjang ABCD yang di samping ini terdiri dari 2 segitiga yang kongruen, yaitu ABD dan BCD. Nah ya,
karena dia terdiri dari dua buah segitiga yang kongruen ya. Nah, luas jajar genjang ABCD adalah jumlah dari luas ABD dan juga luas segitiga CDB ya. Jika luas jajar genjang itu adalah kita nyatakan sebagai L, maka kita bisa buat seperti ini ya. 2 kali luas segitiga ABD yaitu 2 kali setengah kali A kali T. Nah, maka didapatkan luas kali A kali A alas kali tinggi ya, alas kali tinggi, alas kali tinggi. Ya, karena segitiga punya rumus apa? Setengah alas kali tinggi ya. Masih ingat ya seperti yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Jika keliling dan luas jajar genjang tadi seperti itu, maka belah ketupat lain ceritanya ya. Nah, jika belah ketupat mempunyai panjang sisi S, maka keliling belah ketupatnya adalah seperti ini. Nah, ingat sifat dari belah ketupat sisinya semua sama. Kalau mencari keliling berarti sama saja seperti rumus dari persegi. Iya, pintar ya. Berarti 4 kali S tetap kita buat seperti ini ya. Ini adalah rumus dari keliling belah ketupat. Lalu selanjutnya rumus untuk diagonal luasnya itu sendiri gimana? Karena dia terdiri dari beberapa segitiga ya, maka pada dasarnya menggunakan rumus persegi panjang ya, didapatlah rumus dari luas belah ketupat itu adalah setengah dikalikan dengan D1 kali D2 kali setengah ya. Oke, Bapak ulangi lagi, luas dari belah ketupat itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Atau kalau kalian mau tahu singkatnya, mau ingat singkatnya itu adalah D1 kali D2 per 2 ya, itu seperti itu rumusnya. Kita lanjutkan keliling dan luas trapesium. Keliling dan luas trapesium. Kelilingnya itu kalau kalian bisa lihat, ingat konsep keliling seperti awal tadi, yaitu jumlah sisi-sisi terluarnya. Berarti kalau Bapak buat gambar seperti ini ya, maka kalian cukup buat ya kelilingnya itu adalah jumlah keempat sisi-sisinya. Mau itu segi, mau itu trapesium persegi, mau itu trapesium siku-siku ya, trapesium sembarang maupun trapesium sama kaki, tetap kelilingnya kita jumlahkan saja semua sisinya. Di sini adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA ya, sisi-sisi terluarnya. Sedangkan luas trapesium itu rumusnya apa? Luas trapesium rumusnya adalah setengah dikalikan A ya ditambah B, atau alas ya tambah atas ya, atas tambah bawah dikalikan dibagi 2 ya, dibagi 2 atau dikalikan setengah dikalikan dengan tinggi ya. Di sini tinggi ya. Tingginya berapa? Sesuai dengan soal yang ada. Baik. Oke, anak-anak sampai situ dulu ya perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan penjelasan Bapak tadi dapat kalian mengerti dengan baik. Untuk contoh-contoh soalnya nanti Bapak akan lanjutkan via melalui Zoom ya. Via melalui Zoom kita akan membahas contoh-contohnya tersebut. Terima kasih Anda sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana Anda semua sekalian? Tentunya kalian sudah dapat mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi ya dapat dengan mudah kalian cerna ya, dapat dengan mudah kalian mengerti, sehingga ya kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang nantinya mungkin ya akan Bapak berikan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda atas semua perhatian kalian, dan juga jangan lupa jika kalian memang belum memahami, terus putar ya video yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak buat untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.